Halo semuanya, pernah nggak sih kalian menggambar, tapi hasilnya kelihatan datar? Padahal bentuknya sudah benar, tapi kok belum terlihat hidup? Nah, salah satu kuncinya ada di arsiran. Lewat arsiran, gambar terlihat lebih punya volume, punya bayangan, dan tampak lebih hidup. Di video ini, kita akan belajar 5 teknik arsiran yang sering digunakan dalam menggambar. Teknik arsiran. Arsiran adalah teknik menggambar dengan cara memberikan goresan garis, titik, atau satuan pensil secara berulang pada bidang gambar untuk membentuk nilai gelap dan terang. Arsiran digunakan sebagai cara visual untuk menggambarkan bayangan, pencahayaan, serta tekstur permukaan suatu objek hingga gambar tampak lebih nyata dan lebih dimensi. Fungsi arsiran. Arsiran berfungsi untuk memperjelas bentuk objek dalam gambar, khususnya dalam menunjukkan perbedaan antara bagian terang dan bagian gelap. Selain itu, arsiran membantu menciptakan kesan volume dan ruang, memperkuat karakter objek, serta menambah nilai estetis dan ekspresi pada karya seni rupa dua dimensi. Kemudian alat dan bahan. Untuk membuat arsiran, diperlukan alat dan bahan yang sederhana namun tepat. Alat utama yang digunakan adalah pensil dengan tingkat kekerasan berbeda, seperti HB, 2B, atau 4B, agar dapat menghasilkan variasi gelap terang. Selain itu, digunakan kertas gambar sebagai media, penghapus untuk memperbaiki kesalahan, serta rautan pensil agar ujung pensil tetap tajam dan goresan terkontrol. Macam-macam teknik arsiran. Teknik arsiran memiliki beberapa macam yang masing-masing menghasilkan karakter visual yang berbeda. Perbedaan teknik ini terletak pada cara membuat goresan, arah garis, serta pengaturan jarak dan tekanan pensil. Beberapa teknik arsiran yang umum digunakan antara lain hedge, cross hedge, tonal, pointillist, dan scramble. Yang pertama, teknik hedge. Teknik hedge adalah teknik yang dibuat dengan garis-garis sejajar dan searah. Nilai gelap terang diperoleh dari pengaturan jarak antar garis, di mana garis yang renggang menghasilkan kesan terang, sedangkan garis yang rapat menghasilkan kesan gelap. Teknik ini tergolong paling dasar dan mudah dipelajari sehingga sering digunakan oleh pemula. Kemudian teknik cross hedge. Teknik cross hedge merupakan pengembangan dari teknik hedge, yaitu dengan menambahkan lapisan arsiran yang saling menyilang. Semakin banyak lapisan garis yang digunakan, semakin gelap nilai yang dihasilkan. Teknik ini mampu memberikan kesan bayangan yang lebih kuat dan volume objek yang lebih tegas. Selanjutnya, teknik tonal. Teknik tonal adalah teknik arsiran yang menekankan gradasi gelap terang secara halus tanpa menampilkan garis yang jelas. Perbedaan nilai diperoleh dari variasi tekanan pensil, mulai dari tekanan ringan hingga tekanan lebih kuat. Teknik ini lebih sering digunakan untuk menghasilkan gambar yang terlihat realis dan lembut. Selanjutnya, teknik pointillist. Teknik pointillist adalah teknik arsiran yang dibuat menggunakan titik-titik kecil. Nilai gelap dan terang ditentukan oleh kepadatan titik, di mana titik yang rapat menghasilkan area gelap dan titik yang jarang menghasilkan area terang. Teknik ini membutuhkan ketelitian dan kesabaran, namun mampu menciptakan tekstur visual yang unik. Selanjutnya, teknik scramble. Teknik scramble dilakukan dengan membuat goresan kecil berbentuk lingkaran atau coretan acak. Arsiran ini tidak beraturan dan bersifat ekspresif. Teknik scramble sering digunakan untuk menggambar tekstur alami seperti batu, tanah, atau permukaan organik lainnya. Kesimpulan, teknik arsiran merupakan unsur penting dalam menggambar karena berperan dalam membentuk kesan gelap terang, volume, dan tekstur objek. Setiap teknik arsiran memiliki karakter dan kelebihan masing-masing. Dengan memahami dan melatih berbagai teknik arsiran, kemampuan menggambar akan semakin berkembang dan karya yang dihasilkan menjadi lebih hidup dan bermakna. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan mampu untuk mengenali 5 teknik arsiran,
Mempraktikkan masing-masing arsiran dengan benar, menerapkan arsiran untuk menunjukkan gelap terang pada gambar. Sebelum kita mulai, kita siapin dulu alatnya ya. Seperti ada pensil 7B, ada penghapus, terus ada rautan, dan yang gak kalah penting adalah buku gambar untuk menggambar. Nah, kalau sudah siap, ayo kita mulai. Sebelum mulai mengarsir, perhatikan arah datangnya cahaya. Bagian yang terkena cahaya akan tampak lebih terang, sedangkan bagian yang menjauh dari cahaya akan lebih gelap. Dalam tutorial ini, kita akan menggunakan bentuk bola sebagai objek latihan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar, yaitu teknik hedge. Caranya simple. Buat garis-garis sejajar. Perhatikan ya, bagian terang garisnya jarang. Terus semakin ke arah gelap garisnya akan semakin rapat. Ingat, jangan ditekan keras dulu, pelan-pelan saja. Tujuan kita bukan menghitamkan kertas, tapi membentuk bayangan. Jadi, kita arsir secara pelan-pelan agar objek menunjukkan gelap terang dan bervolume. Nah, objek lingkaran yang diarsir menggunakan teknik hedge sudah mulai terlihat ya. Sekarang yang kedua kita naik level ke cross hatch. Kalau tadi kita cuman mengarsir dengan satu arah, sekarang garisnya kita silangkan saling tumpang tindih berlawanan arah. Lihat bedanya. Dengan garis yang saling menyilang, bayangannya jadi lebih kuat dan dalam. Tapi tetap hati-hati, jangan asal silang. Ikuti bentuk bola supaya volumenya berasa. Berikutnya teknik tonal. Di teknik ini, garis-garisnya hampir tidak kelihatan. Kuncinya ada di tekanan pensil. Pada bagian terang ditekan ringan, lalu perlahan makin ditekan ke arah gelap. Hasilnya gradasi halus. Teknik ini memang butuh kontrol tangan, tapi hasilnya biasanya paling realis. Gunakan juga pensil yang lebih gelap untuk membuat gradasi agar semakin menghitam. Gunakan penghapus untuk membuat efek pantulan cahaya agar lebih realis. Sekarang kita coba teknik yang agak beda, namanya pointillist. Teknik ini nggak pakai garis, tapi pakai titik-titik. Titik-titiknya jangan ditekan terlalu keras. Kalau mau gelap, bukan ditekan, tapi ditambah jumlah titiknya. Memang agak lama, tapi hasilnya unik dan teksturnya terasa.
Dari berbagai macam teknik arsiran, teknik pointillis ini bisa dibilang teknik yang paling lama dibuatnya. Terakhir ada teknik scramble. Di sini kita pakai gerakan kecil, melingkar, dan agak bebas. Teknik ini nggak harus rapi, justru sedikit beracakan. Teknik ini cocok banget buat tekstur alami seperti batu, tanah, atau buah. Sekarang coba kita lihat hasilnya. Objeknya sama-sama bola, tapi setiap teknik punya karakter sendiri. Yang pertama itu ada hedge, terus ada cross hedge, terus ada tonal, terus yang keempat ada pointillis, terus yang terakhir ada scramble. Jadi, dari kelima teknik ini, teknik manakah yang kalian paling sukai? Nggak harus jago langsung, yang penting kalian berani mencoba dan terus berusaha. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di latihan berikutnya. Sampai jumpa. Di sini sudah ada 5 jenis macam-macam teknik arsiran. Yang pertama ada hedge, terus yang kedua ada cross hedge, ketiga ada tonal, terus yang keempat ada pointillis, selanjutnya yang terakhir ada scramble.